Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Jonata, NIM 2350 231036. Saya dari kelas B, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkupan materi saya dalam bentuk PPT, yaitu bertema mikrofon. Nah, ini contoh mikrofon ya. Mikrofon, mungkin kalian udah tidak asing lagi mendengarkan kata mikrofon. Mikrofon adalah perangkat input yang mengubah suara menjadi sinyal elektrik, memungkinkan suara untuk direkam, diperkuat, atau dikirimkan. Mikrofon ini sudah ditemukan pada tahun 1827 oleh Sir Charles Wheatstone yang telah mengembangkan mikrofon ini. Ia merupakan orang pertama membuat mikrofon frasa. Selanjutnya, pada tahun 1876, Emil Berliner menciptakan mikrofon pertama yang digunakan sebagai pemancar suara telepon. Nah, jadi dua tokoh ini adalah tokoh penemu dan pengembang ya, pengembang mikrofon. Cara kerja mikrofon. Nah, mikrofon juga itu dibagi dalam beberapa jenis ya, termasuk dan salah satunya ini, mikrofon dinamis. Cara kerja mikrofon dinamis ini menggunakan membran yang terhubung ke kumparan yang bergerak dalam medan magnet. Ketika suara mengalami membran, kumparan bergerak dan menghasilkan sinyal elektrik. Ini contoh gambarnya ya. Ini contoh gambar mikrofon dinamis. Keunggulannya tahan lama, menangani volume suara tinggi, dan tidak memerlukan sumber daya eksternal. Penggunaan cocok untuk panggung live dan aplikasi di mana keandalan dan daya tahan adalah kunci. Nah, ini contoh gambarnya ya, teman-teman. Oke, kemudian mikrofon kondensor. Nah, bentuk gambar mikrofon kondensor itu seperti ini. Cara kerjanya menggunakan pelat yang bermuatan listrik yang berubah jaraknya dari diafragma. Perubahan ini menghasilkan sinyal elektrik. Keunggulannya, sensitivitas tinggi dan respon frekuensi yang lebar menghasilkan kualitas suara yang superior. Penggunaan ideal untuk studio, rekaman, dan aplikasi yang membutuhkan detail suara yang akurat. Nah, karena ini di sini seperti ada peredam gitu ya, seperti double, double mikrofon. Jadi suaranya akan lebih akurat dan lebih bagus. Kemudian ada mikrofon ribbon atau mikrofon pita. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Ini adalah contoh mikrofon ribbon atau mikrofon pita. Cara kerja mikrofon pita ini menggunakan logam tipis yang bergerak dalam medan magnet untuk menghasilkan sinyal. Keunggulannya, kualitas yang hangat dan natural dengan respon frekuensi yang sangat halus. Penggunaan disukai oleh audiophiles dan untuk aplikasi rekaman profesional tertentu. Ini biasanya dipakai seperti kayak di podcast. Ini sering dipakai mikrofon ribbon seperti ini. Kemudian ada mikrofon lavalier. Nah, ini sekarang sudah banyak, sudah tidak asing lagi kita melihat mikrofon seperti ini. Ini adalah mikrofon lavalier yang bentuknya simpel dan memiliki kabel yang cukup panjang ya. Cara kerja mikrofon lavalier sendiri itu dapat dijepit pada pakaian, biasanya adalah mikrofon kondensor. Nah, ini biasanya para content creator menggunakan mikrofon seperti ini. Keunggulannya portabilitas dan kemampuan untuk merekam suara dari dekat dan dengan sumber daya. Penggunaan sering digunakan dalam televisi, teater, dan presentasi untuk memungkinkan mobilitas. Kemudian ada mikrofon shotgun. Kenapa disebut mikrofon shotgun? Karena ini bentuknya seperti senjata shotgun yang memiliki bentuk panjang seperti ini. Cara kerjanya memiliki pola penerimaan yang terarah dan memungkinkannya mengambil suara dari jarak jauh. Ini keunggulannya, fokus pada suara dari satu arah, penggunaan ideal untuk film. Kemudian ada mikrofon USB. Nah, mikrofon USB itu memakai kabel USB yang biasanya dipakai bisa untuk koneksi ke laptop juga ya teman-teman. Jadi cara kerjanya itu mengubah suara menjadi sinyal digital dan mengirimkannya melalui USB. Keunggulan mudah digunakan, penggunaan populer di kalangan podcaster. Nah, ini spesifikasi teknis, ini adalah jenis mikrofon dari dulu sampai sekarang. Ini perubahannya seperti ini.
kemudian ini adaptasi dengan kebutuhan. Ya. Oke, mungkin video saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.